Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat sehat walafiat serta nikmat panjang umur. Salawat teriring salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah kaidah tafsir dengan tema majaz. Majaz merupakan salah satu pokok bahasan ilmu bayan. Kata majaz dari segi bahasa seakar dengan tajawaza yang berarti melampaui batas. Majaz diartikan tempat untuk berpindah dari satu area ke area yang lain, seperti halnya jembatan. Secara istilah, majaz berarti pengalihan makna dasar dari satu lafaz ataupun susunan kata ke makna lainnya berdasarkan indikator yang mendukung pengalihan makna itu. Majaz sendiri itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada majaz lugawi dan yang kedua adalah majaz al-isnad. Apa itu majaz lugawi? Majaz lugawi itu berkaitan dengan kata secara berdiri. Berkaitan dengan kata secara berdiri sendiri, seperti kata asad ataupun singa, yang dialihkan maknanya dari binatang yang digelar raja hutan menjadi bermakna seorang pemberani. Yang kedua ialah majaz al-isnad. Majaz al-isnad ini ialah penisbahan pada satu aktivitas atau yang serupa dengannya kepada sesuatu selain pelakunya karena ada keterkaitan dengannya. Majaz itu ada majaz, ada tasbih, isti'arah dan kinayah. Tasbih dari segi bahasa berarti penyerupaan. Dalam sastra Arab, tasbih adalah penyerupaan dua hal atau lebih dalam satu sifat dirinya. Tasbih adalah upaya untuk melakukan perbandingan dua pihak atau lebih untuk menggambarkan keserupaan mereka dalam satu ciri atau sifat atau lebih. Misalnya, Anda berkata si A laksana singa dalam keberaniannya. Nah, itu contoh tasbih, penyerupaan. Nah, tasbih ini yang pertama ya, yang diserupakan atau al-musyabbah dalam contoh di atas adalah si A. Ya, yang tadi contoh yang tadi ya. Nah, yang kedua itu yang diserupakan dengannya al-musyabbabih. Musyabbabih dalam contoh di atas adalah singa itu ya. Yang ketiga, aspek atau sifat yang diserupakan wajah asyabah, wajhu syabah. Dalam contoh di atas keberanian. Yang keempat, kata yang digunakan menyerupakan adat at-tashbih, adadut tashbih. Dalam hal ini ialah laksana. Ini bisa terucapkan, bisa juga tidak. Yang penting terlintas dalam benak. Nah, itu. Lanjut isti'arah. Bagian dari tasbih yaitu penyerupaan yang tidak lagi menyebut al-musyabbah, tetapi langsung menyebut al-musyabbabih. Contoh, aku melihat si A bagaikan singa dalam keberaniannya. Tidak lagi menyebut seperti ini, tetapi langsung aku melihat singa. Nah, itu. Jadi sudah menyebutkan sesuatu yang sudah konkret, bukan lagi menyerupakan itu, seperti itu. Lanjut kinayah ya. Kinayah dalam artian menetapkan satu makna tanpa menyebutkan lafaz yang digunakan untuk makna itu, tetapi menyebutkan kata atau kalimat lain sambil memberi indikator tentang maksudnya. Dengan kata lain, tidak menyebut atau menguraikan, tetapi menyebutkan apa yang berkaitan dengannya. Contoh, kathirur romadun, kathirur romad ya. Kalimat digunakan sebagai kinayah untuk seorang yang senang menjamu tamu. Nah, itu. Ini karena dahulu masak-memasak dilakukan dengan membakar kayu. Contoh lain, kalimat menyisingkan dengan baju.
yang berarti bekerja keras itu. Kinayah ya. Contoh Quran yaitu Quran surat An-Nisa ayat 23. Warabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin. Ya. Ayat ini secara harfiah menyatakan dan diharamkan juga anak-anak tiri kamu yang berada dalam pemeliharaan kamu dari istri-istri kamu. Allati dakhaltum bihin, yang telah kamu masuk terhadap mereka adalah kinayah, yang berarti kamu telah bersebadan dengannya. Nah itu. Lanjut ya. Dapat terbayang dari kata masuk adalah masuknya suami ke kamar untuk berduaan dengan istrinya, atau masuknya bagian dari tubuh suami ke bagian tubuh istrinya sehingga mereka bersebadan. Disinilah letak kinayah itu. Kalimat ini dinilai jauh lebih sopan daripada kalimat lain yang menggambarkan hubungan seks. Contoh lain pada Quran surat An-Nisa. Auja ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa. Lanjut ya, kinayah. Nah, dari penggalan pada ayat tersebut, bila diterjemahkan secara harfiah akan berbunyi atau salah satu seorang dari kamu datang dari tempat yang rendah atau kamu menyentuh wanita. Nah, kata al-ghaid atau tempat rendah berarti tempat membuang hajat atau WC. Karena pada masa lalu bila seseorang akan membuang hajat, ia mencari tempat yang rendah agar tidak terlihat. Demikian juga dengan menyentuh wanita. Yang dimaksud adalah bersebadan ataupun bersetubuh. Ya, mungkin itu saja penjelasan mengenai majas. Kurang lebihnya mohon maaf. Kelebihan datangnya dari Allah dan kekurangan datangnya dari diri saya pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.